Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa di Sepekan Mitra Pos edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2020. Kami akan menyajikan berbagai berita seputar Kalisentian, Pati, dan Semarang dalam Sepekan ini bersama saya Siti Soleka. Inilah Sepekan Mitra Pos selengkapnya. Diawali dengan berita pertama pemirsa, bertempat di gudang Bulog Sukakulon, Perum Bulog Pati melaunching bantuan sosial beras untuk 54.000 keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Bertempat di gedung Bulog Sukakulon, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Pati melaunching bantuan sosial beras untuk 54.000 keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Untuk BSB, Perum Bulog Pati telah menyiapkan kurang lebih 2.400 ton beras untuk kebutuhan alokasi 3 bulan ke depan. Kepala Perum Bulog Pati, Yonas Haryati Kurniawan mengatakan, beras yang dipakai dalam program ini adalah cadangan beras pemerintah berkualitas medium yang diproses dengan cara terbaik sehingga memenuhi mutu untuk dikonsumsi. Bupati Pati Haryanto yang juga hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa BSB ini merupakan tambahan untuk melengkapi program PKH di masa pandemi. Bulog berharap program ini dapat meringankan beban para masyarakat yang terdampak pandemi dan menunjukkan Kabupaten Pati adalah sentra produksi beras yang independen, mampu mewujudkan masyarakatnya yang sejahtera dan hasil panennya mampu dinikmati oleh masyarakatnya. Bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat PKH Kabupaten Pati sejumlah kurang lebih 54.000 KK lebih sekabupaten secara bertahap akan kita lepas. Semoga bantuan ini manfaat untuk masyarakat penerima dan jangan sampai nanti disalahgunakan. Ya, minta tolong lagi, sekali lagi jangan sampai disalahgunakan. Dari Pati, Moh Anwar, Mitra Pos melaporkan. Wijanarko, Kepala SMK Negeri 2 Pati mengungkapkan pembelajaran jarak jauh daring tidak bisa menggantikan beberapa pelajaran praktek di sekolah kejuruan. Wijanarko, Kepala SMK Negeri 2 Pati mengungkapkan pembelajaran jarak jauh tidak bisa menggantikan beberapa pelajaran praktik di sekolah kejuruan. Contohnya otomotif. Ia mengungkapkan materi praktik di mata pelajaran ini menjadi sangat tidak efektif jika siswa hanya melihat video tutorial tanpa memegang alat secara langsung. Sedangkan itu, pembelajaran praktik adalah hal yang diunggulkan di sekolah kejuruan dan menjadi pembeda dari lembaga pendidikan tingkat atas yang lain. Bagi jurusan multimedia, menurutnya masih memungkinkan jika dilakukan secara daring. Namun di pihak murid, tentunya ini sangat memberatkan karena harus mengeluarkan paket data yang lebih besar. Pasalnya, video yang diunggah guru memiliki ukuran yang besar. Wijanarko berharap ada kebijakan dari pemerintah semacam kelonggaran pada pihak SMK untuk bisa melakukan pembelajaran praktik terbatas. Dari Pati, Moh Anwar, Mitra Pos melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, warga sekitar Jalan Pantura Juwana keluhkan bau busuk yang bersumber dari limbah di pabrik pengolah ikan. Mengambil langkah dari keluhan masyarakat ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati memberikan pembinaan kepada pabrik pengolah ikan tersebut. Warga sekitar Jalan Pantura Juwana keluhkan bau busuk yang bersumber dari limbah di pabrik pengolah ikan. Mengambil langkah dari keluhan masyarakat ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati memberikan pembinaan kepada pabrik pengolah ikan tersebut. Purwati, Kepala DLH Pati mengatakan, di antara beberapa pabrik pembinaan diprioritaskan kepada 2 pabrik pengolah ikan yang paling banyak diadukan masyarakat, yakni Bumi Indo dan Indo Citra. Pembinaan dilakukan dengan cara melakukan pengambilan sampel limbah untuk selanjutnya diperiksa di laboratorium di tingkat provinsi. Purwati mengaku penutupan 2 pabrik sebenarnya bisa dilakukan, namun karena persoalan ini berkaitan dengan aset daerah, Pemkab Pati lebih mengutamakan pembinaan daripada penutupan pabrik. Dari Pati, Moh Anwar, Mitra Pos melaporkan. Sebanyak 19 pedagang di Pasar Karaban, Kecamatan Gabus dinyatakan reaktif COVID-19. Dari hasil rapid test yang diselenggarakan Puskesmas Gabus 2, hal ini membuat pengelola menutup Pasar Karaban selama 2 hari.
Sebanyak 19 pedagang di Pasar Karaban, Kecamatan Gabus dinyatakan reaktif COVID-19 dari hasil rapid test yang diselenggarakan Puskesmas Gabus 2. Hal ini membuat pengelola penutup Pasar Karaban selama 2 hari dari 30 September 2020 hingga 1 Oktober 2020. Kepala Puskesmas Gabus 2, Siti Nurjana, mengatakan pihaknya menggelar screening dengan menggelar rapid test massal di Pasar Karaban. Sebanyak 102 pedagang mengikuti rapid test tersebut. Dari jumlah tersebut, beberapa pedagang dinyatakan reaktif COVID-19. Siti Nurjana menerangkan fase IgM ini adalah fase di mana antibodi seseorang sudah keluar. Adanya 19 pedagang reaktif COVID-19 membuat pengelola pasar menutup sementara Pasar Karaban. Kepala Pasar Karaban Karso mengatakan penutupan ini sebagai tindak lanjut dan sebagai upaya pencegahan untuk dapat melakukan sterilisasi. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Selama 2 pekan menggalakkan operasi justisi, Satpol PP Kabupaten Pati telah membukukan denda sebanyak 2,6 juta rupiah. Pemilihan tersebut didapat dari hasil sidak operasi yang digelar 29 kali terhadap 26 pelanggar yang tidak memakai masker. Selama 2 pekan menggalakkan operasi justisi, Satpol PP Kabupaten Pati telah membukukan denda sebanyak 2,6 juta rupiah. Pemilihan tersebut didapat dari hasil sidak operasi yang baru digelar 29 kali terhadap 26 orang pelanggar yang tidak memakai masker. Kepala Satpol PP Pati, Hadi Santosa, mengatakan selama menggelar operasi, pihaknya telah menertibkan 539 pelanggar protokol kesehatan. Mereka telah diberikan sanksi berupa teguran serta sanksi sosial maupun denda. Hadi menerangkan bahwa operasi justisi bukan semata-mata mencari kesalahan masyarakat, melainkan implementasi Perbup nomor 66 tahun 2020 serta sebagai pengingat agar masyarakat lebih disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Dari Pati, Agus Suryanto, Mitra Pos melaporkan. Isu tentang kenakalan rumah sakit terhadap data pasien selama pandemi COVID-19 mencuat saat Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kantor Pemprov Jawa Tengah. Isu tentang kenakalan rumah sakit terhadap data pasien selama pandemi COVID-19 mencuat saat Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kantor Pemprov Jawa Tengah. Awalnya, Muldoko datang menemui Ganjar untuk membahas sejumlah hal tentang penanganan COVID-19. Dalam kesempatan itu, Muldoko mengatakan bahwa isu rumah sakit meng-COVID-kan semua pasien yang meninggal untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah sudah menggema di masyarakat. Sebab sudah banyak terjadi orang sakit biasa atau mengalami kecelakaan didefinisikan meninggal karena COVID-19. Padahal sebenarnya hasil tesnya negatif. Untuk mengantisipasi hal itu, Ganjar menegaskan sudah menggelar rapat dengan jajaran rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Tengah dan pihak terkait. Dari Semarang, Intan Alifa, Mitra Pos melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta momentum Hari Batik Nasional dapat menjadi inovasi dan berkreasi bagi para desainer. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai membuka acara kenduran UMKM dalam rangka Hari Batik Nasional yang digelar oleh Bank Indonesia secara daring. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta momentum Hari Batik Nasional dapat menjadi inovasi dan kreasi bagi para desainer. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai membuka acara kenduran UMKM dalam rangka Hari Batik Nasional yang digelar oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Solo secara daring. Ganjar mengatakan pembahasan batik tidak hanya sekedar memakai namun bagaimana mengembangkan. Ganjar berharap para seniman muda batik ini dapat menciptakan kreasi baru yang membuat batik Jawa Tengah lebih berkembang. Ganjar berharap batik tidak sekedar kain pengganti pakaian formal atau baju yang dipakai untuk acara khusus saja, namun bisa muncul banyak desain khusus dan menggambarkan cerita yang beragam. Deputi Gubernur Bank Indonesia Pusat Rusmaya Hadi menegaskan bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, semua pihak harus berinovasi, termasuk usaha kecil menengah bidang batik. Dari Semarang, Intan Alifa, Mitra Pos melaporkan.
Informasi tadi sekaligus menjadi sajian akhir dari Sepekan Mitra Pos hari ini. Informasi mengenai berita dan kejadian terupdate sekali di Pati dan Semarang dapat Anda akses di www.mitrapos.com. Dan kini saatnya saya Siti Soleka beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.